Perkenalkan, nama saya Claudio Manuputi. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Prodi Informatika dengan mata kuliah pengantar teknik informatika. Saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian teknik informatika, 2. Pengertian komputer, 3. Manfaat teknik informatika, 4. Peranan teknologi informasi dan komunikasi, 5. Hidup tanpa komputer, 6. Mesin proses informasi, 7. Pengelompokan dan klasifikasi komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian teknik informatika. Teknik informatika adalah kumpulan disiplin ilmu teknologi yang lebih khusus menangani permasalahan transformasi atau pengolahan data berbasis komputasi. Dalam teknik informatika terdapat banyak disiplin ilmu seperti sistem informasi, ilmu komputer, teknik komputer, manajemen informasi. Yang berikut pengertian komputer. Pengertian komputer adalah seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lain sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Yang ketiga, manfaat teknik informatika. Manfaat teknik informatika adalah sarana komunikasi, mempermudah proses belajar, media bertukar informasi, menghemat biaya, dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, peranan teknologi informasi dan komunikasi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, terutama dalam hal terselenggaranya era globalisasi. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup. Contohnya, dosen dapat memberikan layanan belajar tanpa berhadapan langsung dengan siswa. Yang kelima, hidup tanpa komputer. Sejak dari tahun 1910-an, komputer sudah menjadi alat membantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Dengan bergantung, komputer dan internet di masa ini telah menjadi tangga tinggi untuk memperkembangkan teknologi di tahun-tahun yang akan datang. Yang berikut, mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat atau UPP. Pada komputer, fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuma perbedaan antara CPU dan kalkulator di mana CPU ini lebih kuat daya memprosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Yang berikut, pengelompokan dan klasifikasi komputer terbagi atas 3 bagian. 1. Berdasarkan data yang diolah, komputer dikelompokkan menjadi komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. 1. Komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka, karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat gelombang. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. Sebagai contoh, komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, pengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Yang kedua, komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal. Data yang diterimanya adalah data yang sudah berupa data digital, sedangkan fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Yang terakhir, komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital.
Komputer jenis ini diperuntukkan untuk mengolah data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang dihasilkan data kualitatif dan sebaliknya. Berdasarkan tujuan penggunanya, komputer dikelompokkan menjadi komputer untuk tujuan khusus dan tujuan umum. 1. Komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer. Special purpose computer berarti komputer untuk keperluan khusus. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan satu masalah tertentu. Contoh dari special purpose computer ini adalah komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket. Yang kedua, komputer untuk tujuan umum, general purpose computer. Merupakan komputer yang dibuat untuk keperluan secara umum sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan usernya. Dan yang ketiga, berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer dapat dikelompokkan menjadi komputer skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Komputer kecil atau small scale computer. Komputer kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Yang kedua, komputer menengah medium atau medium komputer. Komputer untuk skala menengah, komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada DOM terminal. Yang terakhir, komputer besar atau large computer. Komputer ini untuk skala besar. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Penggunanya pun adalah untuk pengolahan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small. Yang terakhir, kesimpulan saya, dengan ditemukan berbagai macam teknologi yang mendukung informasi ini menyebabkan perkembangan teknologi informasi demikian pesat di mana setiap informasi yang ada di dunia ini bisa kita dapat dengan waktu yang singkat. Demikian